Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman di channel Delima TV ku. Channel yang memang khusus membahas tentang hal-hal gaib, hal-hal mistis, tentang indigo, tentang hal-hal spiritual dan sejenisnya, baik horor, penampakan dan lain-lain. Kali ini aku mau cerita tentang spiritual, tentang saat aku melaksanakan ibadah, tentang saat zikir. Sebelum aku cerita, jangan lupa seperti biasa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan saat aku membagikan video yang baru. Oke, yuk langsung aja. Jadi memang menarik ya kalau hidup atau punya teman atau bareng anak indigo. Kebetulan istriku indigo. Jadi malam itu pertama kali istriku melihat guru spiritualku. Seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya, maaf teman-teman, ini bukan bermaksud teriak, cuman hanya bermaksud menceritakan pengalaman pribadi, mungkin bisa diambil hikmah dan sebagainya ya. Jadi seperti biasa jam 1 saat itu malam aku bangun, sholat malam, dan kemudian berzikir. Pikiranku ya agak tenang saat itu. Memang dalam ibadah itu akan pikiran kita akan mempengaruhi kualitas ibadah gitu. Dan waktu ibadah kita juga akan mempengaruhi kualitas ibadah. Kalau aku lebih suka kalau zikir itu atau wirid itu jam sepertiga malam, 3/4 malam ya, pokoknya antara jam 1 sampai subuh, karena jam segitu orang pada tidur dan nggak ada kebisingan di sekitar, nggak ada keramaian gitu loh, benar-benar tenang, benar-benar bisa khusyuk gitu loh. Jadi ceritanya itu aku zikir seperti biasa. Zikirku itu kurang lebih paling 20 menit sampai setengah jam, sampai 30 menit. Nah, saat aku zikir, istriku itu tidur tentunya. Nah, di tengah-tengah zikir dia itu kebangun untuk mau kencing. Nah, seperti ya udah, dia lewat aja di belakangku, terus dia ke kamar mandi, selesai kencing, dia balik ke tempat tidur. Dia nggak ngomong apa-apa karena aku yang diem, zikirku ngomong diem. Aku merasa begitu khusyuk gitu, sangat begitu konsentrasi. Setelah aku zikir, dia baru ngomong ke aku. Nah, saat dari tidur itu, dia dari kencing itu, terus kemudian dia itu istriku kembali ke tidur, dia belum bisa tidur lagi. Jadi saat aku selesai zikir, istriku nanya ke aku. Jadi misal aku di sini zikir, nah dia itu di sebelah sini, guruku itu di sebelah sini tuh berdiri. Itu siapa katanya? Dia istriku itu nunjuk ke guruku, dia siapa? Yang mana? Nah, itu di depanmu gitu. Aku ditanya, kita ngomong sambil aku ngelipas sejadah sama ngelepas sarung. Itu depanmu seperti apa gitu. Jadi saat aku selesai ceritanya, saat aku zikir, guru spiritualku itu datang di hadapanku gitu, yang mengajarkan kami zikir gitu. Hadir guruku gitu. Terus saat aku selesai, guru perwujudan datang, guru spiritualku itu belum pergi. Jadi
istriku itu melihat gitu, karena istriku memang indigo ya, bisa melihat hal gaib, makhluk dari dunia sebelah ataupun perwujudan doa, bentuk doa, istriku itu bisa melihat gitu ya. Jadi buat istri, karena istriku belum kenal siapa yang ada di depannya dia itu, jadi dia guyon sama guruku itu gitu. Aku tanya bentuknya seperti apa yang datang. Nah, akhirnya malam itu juga dia gambar perwujudan dari guru spiritualku yang datang saat aku zikir. Dia gambar seperti apa yang dia lihat dengan matanya, dengan mata istriku yang terang. Setelah dia gambar seperti ini. Jadi yang istriku lihat itu adalah guru spiritualku, Anda guru, pakai baju jubah dan kemudian pakai peci, kemudian pegang tongkat. Terus aku carilah, karena banyak gambar yang foto dari ayah guruku yang digambar oleh istriku itu, aku lihat fotonya, terus aku tunjukin, ini fotonya. Loh iya benar kata istriku, ya itu yang datang, itu yang datang kemarin, semalam gitu loh. Malam itu yang datang, yang sekarang itu seperti itu yang muncul gitu loh. Ya, akhirnya aku cerita, beliau itu adalah guru spiritualku gitu. guru agama ya, bukan sih teman-teman. Mau bersin, maaf. Jadi guruku zikir gitu lah. Kemudian memang kalau yang dilihat oleh istriku saat guruku itu datang saat aku zikir, di sekeliling badannya itu penuh cahaya putih, penuh dengan cahaya putih gitu. Mungkin karena ahli ibadah ya, nggak tahu, karena mungkin kedekatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya perwujudannya itu yang datang itu seperti itu gitu. Maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman ibadah sholat dengan khusyuk, dengan benar-benar menghadap kepada Allah, jadi hati kita, bacaan kita itu nyambung gitu loh. Biasanya kan kalau aku kayak zikir kan pasti kan dari Allah, kemudian kan kita zikir Allah, semua ilmu itu kan dari Rasulullah, kemudian ke guru dan guru. Nah, aku ini kebetulan guruku itu, jadi saat kita mau zikir kan pasti ada wasilah, ada khususan gitu loh, khususan ke guru kita pasti. Yang apapun amalannya itu pasti ada khususan ke guru yang memberi ilmu itu. Gini teman-teman, contohnya gini, kalau kita mau menyalakan lampu, kita harus nancapkan bohlam itu ke aliran listrik gitu. Nah, tujuannya kita berwasilah atau mengirim Fatihah kepada guru-guru kita adalah untuk menyambungkan zikir kita itu, amalan kita itu kepada guru kita, kemudian dari guru kita itu ke gurunya sampai ke Rasulullah. Biasanya kayak gitu. Rasulullah, guru-guru dan guru kita kayak itu. Jadi karena aku benar malam itu nggak setiap malam, nggak selalu aku bisa sekusuk itu, tapi malam itu memang benar-benar aku tersambungkan gitu.
Jadi akhirnya memang hadir guruku dalam diriku seperti itu. Apapun itu teman-teman, semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita manusia cuma bisa berusaha. Maka berusahalah yang terbaik, berdoa, bertawakal. Sampai mungkin itu yang bisa aku ceritakan teman-teman. Cerita saat ini, guru spiritualku datang saat aku zikir. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan saat aku membagikan video terbaru. Itu yang bisa aku sampaikan kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.